Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama saya, Alfit, kembali lagi di acara kita, yaitu program Lombok Barat, Server Pods. Di mana Server Pods ini renyah, ringan, namun isi serius. Pada kesempatan kali ini, kita ada di edisi ke-6 podcast Gempor Rokok Ilegal, kerjasama antara Bea Cukai dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama, yaitu kegiatan podcast yang sebelumnya mungkin ada edisi sebelumnya teman-teman sudah tidak asing lagi dalam kegiatan kita, yaitu membahas tentang pada acara kita kali ini, yaitu temanya pemberantasan rokok ilegal, terutama di penggunaan dana DBH CHT atau alokasi dana DBH CHT di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat istimewa pastinya. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan, yaitu ada Bapak Adi Cahyanto selaku perwakilan dari Bea Cukai Mataram. Yang selanjutnya di sini ada narasumber kita yang kedua tidak kalah istimewanya, yaitu ada Bapak Muhammad Abdullah SKM yang saat ini telah hadir bersama kita, atau bisa dipanggil dengan nama panggilan yaitu Bapak AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu saja, teman-teman pasti tidak sabar untuk menyaksikan kegiatan podcast kita pada siang hari ini, di mana podcast ini menyorot tentang bagaimana sih penggunaan atau alokasi dana DBH CHT di Kabupaten Lombok Barat. Dan yang kedua mungkin kita akan membahas bagaimana pentingnya atau upaya dari Dinas Kesehatan dalam menangani kasus rokok ilegal ini, terutama di bidang kesehatan. Ya, mungkin kita langsung saja untuk perbincangan kita di awal ini. Mungkin karena ini pembukaan, mungkin saya perlu masuk lagi ke topik atau judul kita atau tema kita di program podcast Gempor Rokok Ilegal kita pada siang hari ini, yaitu temanya tentang pemberantasan rokok ilegal dan alokasi dana DBH CHT. Mungkin untuk narasumber kita yang pertama mungkin ada Bapak Adi. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa itu sih rokok ilegal? Ya, baik Mas Hafid. Untuk para pemirsa sekalian, terima kasih atas waktunya Mas Hafid. Jadi kami di Bea Cukai ini salah satu instansi unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kami melaksanakan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, cukai di sini nanti akan terkait dengan barang-barang tertentu berdasarkan karakteristik dan sifat-sifat tertentu akan ditetapkan sebagai namanya barang kena cukai. Kalau para pemirsa mungkin sudah kenal ada rokok sebagai salah satu barang kena cukai. Sebenarnya ada barang kena cukai yang lain, yaitu etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Nah, karena pembahasan kita hari ini fokus ke rokok. Rokok ini merupakan barang kena cukai dari jenis hasil tembakau, Mas Hafid. Jadi intinya masyarakat harus bisa membedakan antara tembakau dengan hasil tembakau. Jadi kalau rokok itu hasil tembakau. Kalau belum diolah, ya namanya tembakau saja. Jadi industrinya belum masuk di sana, hilirisasinya belum jadi. Jadi hanya bertani tembakau, dipanen, dijual. Nah, seperti itu kalau tembakau. Tapi kalau hasil tembakau, berarti ada proses pengolahan yang menjadikan tembakau itu menjadi sebuah produk lain. Dalam hal ini adalah rokok. Nah, kemudian tadi ditanyakan Mas Hafid, apa sih Pak rokok ilegal? Seharusnya rokok ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang berizin. Jadi untuk bisa menjalankan usaha itu mereka harus punya izin, namanya NPPBKC, Mas. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ini diurusnya di kantor Bea Cukai. Tapi sebelum ke Bea Cukai memang para pelaku usaha harus mengurus perizinan di instansi teknis terkait terlebih dahulu. Misalnya untuk mendapatkan NIB, terus kemudian ada juga misalnya
izin-izin lain, termasuk apakah secara area atau lokasi itu memang merupakan peruntukannya untuk industri. Nah, ini kan diperolehnya dari dinas-dinas atau PD di Pemda terkait. Nah, intinya Bea Cukai nanti menjadi terakhir lah, tahap terakhir ketika akan mengurus perizinan. Tetapi memang ini jadi kuncinya, karena ternyata sumber pertama rokok ilegal itu adalah ketika rokok itu tidak diproduksi oleh pengusaha yang sudah berizin. Ini otomatis ilegal ya. Ini industri-industri rumahan misalnya IKM yang mereka membuat rokok milik. Nah, ini ketika dia tidak mengurus izin kemudian dia menjual atau mengkomersilkan, mengedarkan, nah ini masuk ke pelanggaran karena termasuk kategori rokok ilegal. Selain itu ada juga sudah punya izin tetapi bukti bahwa dia sudah memenuhi perizinan itu adalah nanti dia memesan namanya pita cukai atau bandrol, mungkin lebih dikenal bandrol. Jadi pada saat rokok itu sebelum dikomersilkan, dijual di pabriknya itu nanti akan dilekatkan namanya pita cukai atau bandrol tadi. Nah, ketika kemudian pengusaha-pengusaha ini tidak melakukan pelekatan pita cukai tersebut atau melekatkan pita cukai tapi tidak sesuai, maka ini juga masuk dalam kategori ilegal. Jadi secara umum sebenarnya banyak IKM-IKM atau industri rumahan yang membuat rokok. Nah, nanti akan menjadi legal atau tidaknya paling mudah memang indikasinya dari pita cukainya tadi, Mas Afif. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin tadi dijelaskan tentang itu kan harus ada pita cukai ya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini saat ini kita datang narasumber yaitu bea cukai. Ini pasti ada kaitannya nih, bea cukai dan pita cukai. Nah, apa sih itu bea cukai? Mungkin perlu dijelaskan ke pemirsa ini, karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bea cukai. Jadi itu apa? Memang walaupun pita cukai ini nanti sangat terkait dengan tugas dan fungsi kami di bea cukai, Mas Afif, tapi kami bukan yang memproduksi pita cukai. Nah, ini yang harus dipahami pemirsa. Jangan-jangan yang jualan pita cukai bea cukai, padahal bukan Pak Kabit. Jadi yang jualan pita cukai itu sebenarnya sudah ditunjuk namanya konsorsium. Ada konsorsium, jadi dia gabungan dari beberapa pelaku usaha. Ada yang menyediakan kertasnya, ada yang menyediakan hologramnya. Kemudian juga masuk di situ peruri yang mencetak uang, itu juga masuk dalam konsorsium itu. Konsorsium ini adanya di Jakarta. Nah, nanti mereka melakukan pencetakan, membuat desain pita cukai sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilakukan pemalsuan. Nah, ini sama seperti ketika kita bicara masalah uang, uang tunai. Itu mungkin pemirsa ketika ke bank, teller juga mengecek apakah asli atau tidak. Nah, sama pita cukai juga nanti seperti itu untuk proses identifikasi apakah dia asli atau palsu. Nah, untuk keterkaitannya dengan bea cukai ya, yang pasti pemesanan pita cukai itu, Mas Alfred, hanya bisa dilakukan di bea cukai. Jadi pemirsa tidak mungkin melakukan pemesanan pita cukai di dinas kesehatan misalnya, tidak mungkin. Atau ke Pemda, tidak bisa. Setelah mengurus perizinannya di bea cukai, pengusaha akan diminta untuk mendesain rokoknya. Jadi masing-masing kan pengen tampil dengan ciri khasnya masing-masing, Mas Arif. Nah, bungkusnya ini nanti kemudian ditambahkan lagi dengan pelekatan pita cukai. Pelekatan pita cukai ini sebagai bukti bahwa mereka sudah membayar atau melunasi cukainya. Oh, seperti itu. Kembali ke yang ilegal tadi, bagaimana mereka bekerja? Mereka tidak melekatkan pita cukainya, atau pita cukai yang dilekatkannya tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti bisa kita jelaskan ciri-cirinya untuk rokok ilegal. Tapi untuk sementara pemirsa, saya harapkan bisa paham dulu apa keterkaitan antara konsep cukai tadi di awal, kemudian bea cukai sebagai instansi yang melakukan proses bisnisnya, dan pita cukai sebagai produk yang menunjukkan bahwa cukai itu sudah dilakukan
pelunasan atau pembayaran. Oh iya ya, cukup jelaskan. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail lagi Ya. di pertengahan. Oke. Ya, mungkin sekedar untuk dapat gambaran ya pemirsa. Mungkin kita lanjut, tadi dijelaskan di tema kita itu tentang DBH-CHT. Di Lombok Barat ini sering disebut-sebut gitu. Ya. DBH-CHT. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa Ya. itu DBH-CHT? Baik, nah nyambung dengan yang tadi Mas, cukai, penerimaan negara dalam bentuk cukai itu tadi, itu kan diterima oleh bea cukai walaupun pembayarannya tidak secara tunai. Jadi sistem pembayaran kami sudah menggunakan sistem billing. Artinya para pengusaha yang akan memesan pita cukai itu akan diberikan kode tertentu yang di-create oleh sistem billing tadi, yang kemudian mereka bisa lakukan pembayaran di mana saja, justru tidak di kantor kami. Iya, iya. Nah, ini pemirsa perlu pahami, jangan tergopoh-gopoh membawa uang tunai untuk bayar nebus pita cukainya, justru akan kami tolak. Tidak bisa. Jadi Anda nanti akan diberikan kode billing itu dibayarnya bisa menggunakan misalnya e-banking, jadi pakai internet banking atau mobile banking. Jadi kami intinya menghindari pembayaran secara tunai. Tidak ada pembayaran di kantor. Ini bentuk komitmen kami sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Jadi tidak ada pembayaran. Mas Hafid, bayangkan saja penerimaan nasional kami dari cukai ini triliunan, Mas. Kalau pengusahanya semuanya bayar pakai uang cash tunai ke kantor, Gimana ya? kami harus nyewa Pakai apa? pengamanan, Mas, untuk karena harus nyetor lagi nanti ke bank, ini repot. Tapi dengan sistem billing, pembayaran akan langsung masuk ke bank devisa persepsi namanya. Jadi ada bank-bank yang memang ditunjuk untuk tempat melakukan pembayaran, jadi bisa langsung bayar di bank itu. Atau kalau yang sudah mau menggunakan, sekarang udah ada kemajuan IT menggunakan e-banking ataupun mobile banking. Seperti QRIS, seperti itu ya. Betul. Nanti bisa dilakukan pembayaran seperti itu. Nah, bukti pembayarannya nanti dibawa ke kantor bea cukai untuk mengambil pita cukai yang sudah dipesan. Jadi kalau misalnya para pemirsa tanya, saya belum ngurus izin, mungkin nggak saya ingin resmi, terus kemudian saya langsung pesan pita cukai di bea cukai. Nah, dari penjelasan saya tadi berarti jawabannya tidak mungkin. Bapak Ibu harus mengurus izin dulu, menjadi resmi, kemudian membuat desain etiket atau bungkus dari rokoknya masing-masing yang nanti akan dilekati pita cukai. Sebelum rokok itu diedarkan keluar dari pabrik, harus dilekati pita cukai terlebih dahulu. Ya, mungkin itu jawaban lengkap sekali dari Bapak Adi Cahyanto terkait dengan bagaimana perizinan dari pengurusan pita cukai. Ya, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan saya selanjutnya, mungkin terkait dengan masih tentang rokok ini Pak, sebelum kita mau ke narasumber kita yang kedua. Tadi dijelaskan itu tentang persyaratan ya. Apakah mudah kira-kira mengurus persyaratan tersebut Pak untuk mengurus pita cukai ini Pak? Karena mungkin saya lihat beberapa masyarakat, khususnya teman-teman saya Pak, itu banyak yang mau mengurus agar legal, tapi banyak yang gagal gitu Pak. Apakah dari segi persyaratannya susah atau harus ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk menguruskan pita cukai ini Pak, agar menjadi rokok yang legal? Memang kalau bicara tentang persyaratan, sebenarnya posisi bea cukai ini di terakhir Mas. Jadi kita menerima perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait ya. Jadi kita tidak kalau persyaratan kita sebenarnya ya izin dari instansi teknis terkait plus NIB, udah itu aja. Sebenarnya cuma itu. Tapi untuk mendapatkan NIB memang prosesnya panjang. Nah, ini prosesnya kami harus asistensi nih beberapa kali. Bagaimana pengisian di aplikasinya, karena sekarang kan semuanya menggunakan aplikasi ya. Nah, ini yang kadang memang menjadi kesulitan bagi para pelaku usaha. Ini saya sampaikan terkait dengan proses perizinan izin tadi ya, Mas Hafid ya. Yang pertama, kami melakukan namanya cek lokasi pabrik. Kenapa? Karena ada persyaratan luas lahan itu minimal harus 200 meter persegi atau 2 are. Jadi kalau misalnya pemirsa ada yang
lahannya kurang, ya kemungkinan kami akan sarankan untuk pindah ke lokasi yang lain atau mungkin bisa menyewa tambahan lahan yang akhirnya melengkapi menjadi 200 meter persegi. Kemudian tentunya ada bukti kepemilikan atas lahan tersebut ya, ada sertifikat lah. Berbatasan langsung dengan jalan umum. Aneh ketika mau bikin pabrik kok tidak ada akses jalannya, orang disuruh lewat mana? Jadi harus ada akses jalan umum. Kemudian bukan merupakan rumah tinggal. Nah ini perlu dicatat juga Mas Hafid. Sering dijadikan satu antara tempat usaha dengan tempat tinggal. Padahal secara tata ruang, tata wilayahnya itu kan berbeda jelas ya. Nah, nanti bagaimana mau mendapatkan izin dari instansi terkait ketika peruntukan atas bangunan ataupun lokasi itu tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak berbatasan langsung dengan rumah tinggal, artinya kalau katakanlah Mas Hafid misalnya punya lahan luas nih, lebih dari 200 meter persegi, Mas Hafid mau pakai dua-duanya, rumahnya masih mau di situ, pabriknya juga mau di situ, bisa Mas Hafid, tapi harus ada batas permanen. Jadi jelas mana yang rumah, mana yang tempat tinggal. Nah, kalau ini ternyata tidak jelas batasnya atau ada batasnya tapi bukan batas yang permanen, yang kalau ditinggal sama bea cukai batasnya hilang, ini juga tidak boleh. Jadi itu syarat-syarat pada saat cek lokasi. Kami menyebutnya tahap 1. Tahap 1 memenuhi syarat, masuk ke tahap 2. Tahap 2-nya apa? Tahap 2-nya itu misalnya mengajukan surat permohonan penerbitan NPPBKC, surat berita acara tadi, pemeriksaan lokasi sudah memenuhi syarat. Kemudian kalau dia produksinya menggunakan mesin, ada daftar mesin, kemudian NIB dan lembar verifikasi KPLI. Nah ini yang NIB dan lembar verifikasi KPLI ini memang yang kadang sering kesulitan ya, karena mereka masuk lewat OSS, nah, one single submission ini. Nah ini yang kadang memang butuh pendampingan dari para pengusaha ini untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Oh ya, sedikit tadi agak kelupaan saya. Yang di BACT tadi ya Mas Adit ya. Jadi cukainya tadi kan sudah dibayar, tidak masuk ke bea cukai tetapi langsung masuk ke rekening kas negara. Nah nanti oleh Kementerian Keuangan melalui eselon 1 yang lain namanya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, itu akan dikembalikan lagi ke provinsi sebesar 3%. Jadi seluruh penerimaan dari masing-masing bea cukai di seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu, 3%-nya dikembalikan lagi ke daerah. Nah yang ngatur alokasinya itu adalah teman-teman kami di DJPK. Jadi bea cukai tugasnya cuma kolek, masalah nanti distribute ke masing-masing provinsi itu urusannya DJPK. Seperti itu Mas. Jadi 3%. Kalau besaran ininya apa alokasinya semuanya yang menentukan dari DJPK. Berarti itu ya pemirsa untuk kriteria bagaimana pengurusan apa saja yang dibutuhkan persyaratannya untuk melegalkan usaha rokoknya gitu. Mungkin tadi yang belum dibahas terkait dengan pengurusan itu Pak, apa ada dari segi untuk kesehatannya, kandungan-kandungan zat apa saja mungkin yang harus tertera di sana Pak. Karena kan kalau kita lihat rokok ini macam-macam gitu Pak. Sebagaimana yang ini kan hanya makin banyak tembakau ya, dan ada rasa-rasanya saat ini itu Pak. Nah itu mungkin apa ada seperti itu nanti di kriterianya Pak? Apakah harus rasa mangga atau rasa gimana? Gak boleh sebut merek, gak boleh sebut merek. Iya, nah, karena ada varian-varian buah. Itu udah banyak inovasi sih. Mengapa rokok ilegal ini saya lihat makin banyak ya. Tapi kan kita lihat nanti dari data yang akan disajikan itu berapa kira-kira rokok yang sudah diberantas oleh bea cukai. Mungkin sebelum kita bahas itu Pak, kita lanjut dulu ke narasumber yang selanjutnya. Mungkin di sini saya akan jelaskan tadi ini kan terkait dengan rokok ilegal gitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak AB terkait dengan rokok ilegal ini Pak? Apakah pernah Bapak menemukan kasus di mana rokok ilegal ini
lebih parah daripada rokok legal. Setahu saya semua rokok itu berbahaya soalnya, Pak. Ya. Jadi ini Sama-sama mungkin rokok. perlu dijelaskan, Pak. Di satu sisi karena di sini ada bea cukai, menyarankan daripada rokok yang ilegal, mending yang legal gitu. Sedangkan dari Dinas Kesehatan, daripada rokok yang legal, mending jangan merokok. Gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan rokok ilegal ini maraknya di Lombok Barat itu seperti apa, serta bagaimana sih dampak dari Bahayanya. bahaya kesehatan dari masyarakat kita di Lombok Barat, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Nafid. Ya, jadi sebetulnya kalau kesehatan concernnya kalau bisa orang berhenti merokok. Tidak Ya. merokok. Karena semua rokok itu punya resiko. Ada sekitar 7.000 jenis bahan kimia yang terkandung dalam satu batang rokok. Oh, Dan itu yang sekitar 250 itu karsinogenik atau membahayakan, bahkan karsinogenik ya itu. Nah, namun ada bahaya lebih dari rokok ilegal ya. Pertama adalah tidak ada yang mengontrol kandungannya melebihi ambang batas apa tidak. oh iya. Iya. Kalau yang rokok legal kan dikawasi oleh Balai POM ya, oleh Ya, Badan benar. POM. Itu kalau nggak salah kandungan nikotin itu nggak boleh melebihi 1,5 miligram. Sedangkan untuk yang kandungan parnya itu nggak boleh lebih dari 20 miligram. Itu kalau rokok legal, ada Iya, Badan iya, POM iya. yang mengawasi, yang melakukan assessment. Iya. Nah, kalau ilegal, siapa yang bisa mengontrol? Iya, Kan dia benar. nggak terawasi, nggak ada izin dan sebagainya, sehingga apapun kandungannya kita nggak tahu. Iya. Mungkin juga untuk varian rasa itu menggunakan perasa berbahaya, Berbahaya. kita nggak tahu. Rasanya pakai kimia juga, Pak. Nah, Kadi. kimia Iya, pasti iya. bahan kimia. Benar-benar. Nggak mungkin misalnya rasa nalas kita peres tanpa tembakonya nggak mungkin, pasti bahan kimia. Kerugiannya kedua, kalau rokok legal ada dampak bahayanya, tapi masih ada kompensasinya, yaitu cukai tadi itu. Karena ada 40% porsi cukai itu untuk kesehatan sebagai kompensasi. Jadi kalau ada orang sakit karena bisa juga karena terpengaruh oleh asap rokok sebagainya, Iya, iya. masih ada kompensasinya. Bisa kita gunakan untuk membangun sarana, untuk menampung orang-orang yang sakit tadi, Benar. untuk membeli obatnya, mungkin juga untuk pembiayaan kesehatannya itu masih ada. Lah kalau rokok ilegal sudah bahaya tetap, tapi dia tidak memberikan kompensasi Kompensasi, apa-apa. ya, Jadi benar ruginya sekali. double, rugi secara kesehatan iya, rugi secara ekonomi iya. Itu bahayanya rokok Iya, iya, ilegal. iya, iya. Mungkin itu dari sisi kerugian dari Pak, dari Iya. Dinas Kesehatan yang ditimbulkan itu bisa berdampak baik untuk negara maupun untuk pribadi. Individunya Ya. juga ya. Nah, mungkin ini kan akan saya lempar ke narasumber yang pertama itu Bapak Adi terkait dengan kerugian ini, Pak. Ini kan kerugian di bidang kesehatan sudah ada disebutkan detail, Ya. Pak. Mungkin bisa dijelaskan kerugian untuk negara ini, Pak, karena Harus. rokok Kalau- ilegal ini kan tadi disampaikan di narasumber pertama itu tidak ada kontribusi. Mungkin Nah. bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak. Ya, baik. Ini untuk memberikan gambaran, saya terpaksa harus munculkan angka-angka ini, Mas Abid. Bisa ditampilkan mungkin Ya. data. Jadi yang mungkin data penindakannya. Ya. Nah, ini data kami tahun 2024 dan 2025 sampai dengan 31 Juli. Tahun 2024 ini yang warna biru ini, Mas Abid. Kalau Ini yang 2024. Oh, yang coklat iya. ini yang 2025. Yang paling kiri ini menunjukkan jumlah frekuensi penindakan. Tahun 2024, satu tahun itu kami melakukan 230 kali. Jadi 230 kali penindakan. Di 2025 baru sampai Juli itu sudah 378 kali. Artinya peredarannya lebih banyak di tahun 2025 karena baru sampai Juli saja kita sudah melakukan penindakan 378 kali. Kemudian dari sisi jumlah barangnya, ini kami ambil contoh di sini rokok dan tembakau iris ya. BKC jenis rokok dan tembakau iris. Untuk rokok dengan satuan batang 2024 selama 1 tahun itu kami bisa menegah baik secara operasi secara mandiri maupun bersama dengan Satpol PP Pemda itu 7,1 juta batang sepanjang 2024. Di 2025 sampai dengan 31 Juli itu 2,9 juta batang. Nah, ini
biasanya kalau angka ini selaras dengan jumlah penindakannya yang sebelah kiri, maka angka 2,9 ini juga akan terus bertambah, Mas Hafid. Karena dengan semakin banyaknya dilakukan penindakan, berarti jumlah barangnya juga akan semakin banyak temuannya. Untuk yang tembakau iris, tahun 2024 kita, ini satuannya gram, berarti kita bisa dapat sampai 118 kilo satu tahun. Nah, di 2025 sampai dengan Juli, itu 59 kilo. Ini juga sama kasusnya karena tembakau iris ini juga merupakan mayoritas. Jadi yang dominan di Lombok ini memang pengusahanya adalah pengusaha tembakau iris. Untuk rokok memang lebih banyak yang kami dapati bukan rokok produksi dari Lombok. Jadi sebagian besar memang produksinya dari luar Lombok. Kemudian bicara tentang kerugian negara, Mas Hafid, di tahun 2024 dengan jumlah 7 juta batang tadi ya, 7,1 juta batang dan tembakau iris sejumlah 118 kilo tadi, potensi kerugian negara kita itu sebesar 5,5 miliar. Yang sebelah kanan ini, tahun 2024. Nah, yang 2025 dengan jumlah rokok yang masih baru sejumlah 2,9 juta batang dan tembakau iris 59 kilo, itu potensi kerugian negaranya 2,3 miliar. Ini terus berpotensi akan bertambah seiring dengan semakin seringnya dilakukan penindakan-penindakan yang dilakukan mandiri maupun bersama dengan Pemda. Ini gambarannya seperti ini, Mas Hafid. Jadi kalau mungkin pemirsa mengira kerugian negaranya hanya sejumlah berapa batang, nah, kami di sini sudah sampai angka 2,9 juta batang untuk yang rokok dan 59 kilo untuk tisnya. Jadi 2,9 juta batang ini nggak mungkin ketemunya cuma di warung saja, Mas Hafiz. Iya. Kalau di warung itu ya paling dapatnya 1 slop, 2 slop. Satu slop itu kan paling 10 bungkus. Katakanlah satu bungkusnya isinya 20, berarti cuma berapa itu? 20 kali 10 cuma 200. Nah, ini sampai jutaan gitu. Berarti sudah bukan slop-slopan lagi nih. Ini sudah sampai bal-balan. Nah, ini gambarannya seperti itu. Dan pelanggaran rokok ilegal ini kan sebenarnya bukan hanya saat ini saja, Mas Hafid, tapi sudah lama. Sebelum kami bekerja sama dengan Pemda sekalipun, itu kami sudah, karena judulnya kan Bea Cukai. Cukai itu pengawasannya ya mengawasi BKC ilegal ini. Kira-kira dari tahun berapa ya Pak untuk data mulai masuknya itu Pak? Kalau kegiatan terkait program gempurnya sendiri sebenarnya mulai intensif itu setelah 2018. Dan ini karena ada di BHCAT tadi, Mas Hafid. Sebelum ada di BHCAT memang terkesan bergerak masing-masing, Pak Kabid. Jadi Bea Cukai sendiri, Satpol PP-nya sendiri, Dinas Kesehatan juga campaign sendiri gitu. Nah, setelah ada di BHCAT tadi, kita mulai melakukan sinergi supaya kegiatan kita itu lebih terarah. Jadi makanya di BHCAT di situ peruntukannya sudah diatur di PMK 72, 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, 40% nanti untuk kesehatan, 10%-nya untuk penegakan hukum. Nah, dengan menetapkan peraturan atau mengatur dengan lebih detail terkait peruntukannya ini, memungkinkan masing-masing Pemda itu mengalokasikan sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan ketentuannya, karena memang ada ketentuan yang disebut earmark ya. Jadi pemanfaatan di BHCAT itu harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya ya bisa jadi nanti diminta untuk mengganti atau bahkan mengembalikan. Ini kan sangat merugikan bagi pemerintah daerah tertentu yang mereka memanfaatkan di BHCAT tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu itu. Berarti ini ya terkait dengan apa tadi, data sudah disebutkan bahwa kita tuh masyarakat kita di Indonesia khususnya itu memiliki potensi kerugian itu di atas 5, masih dari tahun 2004 tuh 5,5 ya. Sedangkan ini baru kantor kami saja loh, Mas Hafid. Baru kantor saja baru Bea Cukai Mataram sih. Kita yang bukan produsen. Bukan produsen. Ya. Bagaimana dengan kantor-kantor yang
merupakan produsen. Karena kantor-kantor yang produsen tadi saya sebutkan, rokok-rokok yang kami temui pada saat operasi memang kebanyakan bukan produksi Lombok. Nah, ini maksud saya, mereka ini ketika nanti semakin banyak, semakin marak produksinya, maka mereka akan menyasar daerah pemasaran. Daerah pemasaran itu maksudnya tempat di mana banyak perokok-perokok yang loyal ya Pak Kabid ya. Dia loyal untuk merokok maksudnya. Loyal untuk merokok. Tadi kan kalau Pak Kabid kan pengennya Pak Habib maunya pokoknya semuanya nggak ngerokok ya Pak ya. Maunya nggak ngerokok gitu. Tapi faktanya kan masyarakat masih pengen merokok Mas. Benar. Nah ini yang kemudian disasar tadi oleh para pengusaha-pengusaha yang ilegal tadi. Seperti itu. Nah. Jadi dari segi kerugian sudah menimbulkan kerugian ya tadi kesimpulannya untuk dari Bea Cukai. Mungkin terkait dengan ini, jadi kalau kita lihat ya dari kerugian ini kan banyak sekali nih. Tentu tidak bisa Bea Cukai sendiri ini untuk mengatasi ini. Jadi tadi dijelaskan ada sinergi yaitu antara Bea Cukai dengan Pemda. Terkait dengan sinergi ini Pak, apakah ada bentuk sinergi yang saat ini sedang dijalankan khususnya di Lombok Barat Pak? Terutama di Dinas Kominfo sama dengan terkait dengan tema kita kali ini dan Dinas Kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan sinergi itu apa saja bentuk sinerginya dan kolaborasinya Pak? Ya, karena kalau Bea Cukai ini kan lebih bergeraknya di bidang penegakan hukum ya Mas Hafid ya. Makanya mungkin inovasi yang dimaksud Mas Hafid lebih banyak ya di bidang penegakan hukum tadi gitu. Tapi kalau di Bapak-Bapak Dinas Kesehatan saya yakin dengan sudah diatur di PMK 72 itu juga menjadikan mereka lebih leluasa, lebih fleksibel untuk memanfaatkan DBHJHT itu untuk program-program terkait dengan kesehatan. Jadi Pak Abi tadi sudah menjelaskan sarana prasarana, ada juga untuk membayar JKE-nya ya Pak Abi ya. Nah kalau yang dengan kami Mas Hafid, karena kami memang dibatasi hanya di penegakan hukum yang 10% tadi. Inovasinya apa? Ya inovasinya bagaimana kita melakukan penegakan hukum itu hanya ada 2 program, sosialisasi dan operasi. Ya cuma 2 itu. Gitu. Melibatkan bapak-bapak Dinas Kesehatan untuk operasi jelas nggak mungkin. Iya. Mereka sudah sibuk melayani pasien, operasi pasien, Pak. Yang bisa kita lakukan kemungkinan di sosialisasinya, Mas. Jadi sebelum dilakukan operasi pasti kita memberikan edukasi terlebih dahulu. Nah, edukasi ini paling efektif adalah menggandeng bapak-bapak dari Dinas Kesehatan, karena mereka yang sudah pasti paham tentang dampak negatif dari merokok. Makanya kalau kami itu kadang malah sebenarnya agak takut kalau diajak bareng sama teman-teman Dinas Kesehatan Pak Abi, karena pasti teman-teman Dinas Kesehatan pengennya nggak boleh merokok Pak Adi, gitu loh. Sedangkan kami, mohon maaf Pak Abi, karena kami masih ada penerimaan negara. Jadi solusinya apa ya? Kita memberikan solusinya ya silahkan kalau memang masih harus merokok, tetapi usahakan yang dikonsumsi adalah rokok yang legal. Karena kalau yang ilegal tadi sudah disebutkan Pak Abi juga, kita tidak pernah tahu apa kandungan dalam rokok ilegal. Di mana diproduksi saja kita tidak tahu Mas Afif. Bagaimana mungkin kita bisa mengecek kandungannya? Kalaupun katakanlah misalnya Pak Abi tiba-tiba sidak nih ke warung-warung, ambillah 1 rokok ilegal di situ, terus langsung dibawa ke BPOM misalnya Pak Abi, oleh BPOM disebutkan, oh iya Pak, ini kadar tar dan nikotinnya melebihi dari batas yang ditentukan. Pertanyaannya, Pak Abi mau suruh siapa untuk menarik rokok ilegal ini dari peredaran? Lah kita tidak tahu siapa pemilik rokoknya. Misalnya yang diminta warung atau toko, ya paling sebatas saja yang di warung atau toko itu. Padahal ini beredarnya se-Indonesia. Nah, ini yang dampak negatif yang dahsyat ya, saya sampaikan dari rokok ilegal. Jadi 2 kali dia menyebabkan ininya, selain masalah kesehatan ya masalah penerimaan. Itu yang sering menjadi concern kami. Nah, untuk inovasi memang kita akan lebih banyak di sosialisasi, seperti kegiatan podcast inilah misalnya. Mungkin kita
tahunnya sosialisasi ya bentuknya tatap muka atau melalui kegiatan talkshow di televisi ataupun radio. Ternyata masyarakat kita sekarang sudah banyak yang nggak dengerin radio. Iya. Mereka nontonnya YouTube nih sekarang. Nah, YouTube, gimana Facebook. caranya? Ya, kita inovasi, Iya. bikin acara yang kira-kira banyak ditonton oleh masyarakat untuk menjelaskan apa sih bahaya dari rokok ilegal, bagaimana cara mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal. Seperti itu Mas Afid. Oke. Mungkin yang bisa dikembangkan. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Berarti gini, rokok ilegal itu kan sudah beredar, sudah di berbagai macam inovasi dilakukan. Pertama untuk Bea Cukai itu menerapkan yang namanya ada program-program kolaborasi yang seperti disampaikan tadi oleh Bapak Adi, yaitu program seperti ini, yaitu adalah sosialisasi seperti podcast. Kalau di Lombok Barat itu saya pernah ini juga ada kegiatan yang namanya talk show. Ya. Gitu. Jadi melalui sarana sosialisasi seperti itu yang dinamakan kolaborasi dari Pak ya, kolaborasi dan bentuk inovasi dan langkah program inovatif yang dicanangkan oleh yang dilaksanakan oleh Bea Cukai. Ya. Untuk kolaborasi yang lainnya terkait dengan kesehatan tadi dijelaskan bahwa untuk diserahkan lagi ke bagian Pemda untuk lebih kreatif lagi. Ya. Kalau di Kominfo kan bentuk kreativitasnya melaksanakan kegiatan seperti ini, sosialisasi. Nah, terkait dengan program Bea Cukai atau dari ini kan ada yang namanya tadi DBHCHT ya Pak ya. Nah, mungkin yang perlu saya ini karena ada peran serta dari Bea Cukai di sana dan ada hubungannya dengan DBHCHT ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan alokasi dana DBHCHT ini, karena ini kan pendapatan negara itu dari rokok-rokok yang legal Pak ya. Itu kan masuk ke Pemda untuk sebagai bentuk kerjasama untuk mencegah yang namanya kegiatan pemberantasan rokok ilegal ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk alokasi dana DBHCHT ini itu di mana saja mungkin Pak? Ya baik, terima kasih. Kalau kita mengacu ke regulasi Kementerian Keuangan ya bahwa untuk kesehatan itu ada 3 area yang bisa disupport dengan dana DBHCHT. Pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Misalnya kita membangun sarana, melengkapi alat, menambah prasarana, itu area yang pertama. Oh ya, ada datanya ya? Iya. Oh iya. Kemudian area yang kedua adalah untuk pembayaran premi jaminan kesehatan atau JKN. Oh JKN. Jadi memang harapannya kalau masyarakat mampu kan dia bayar premi semandiri kan. Tapi juga masyarakat yang tidak mampu itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada kalanya dibayar oleh pemerintah pusat yang namanya PBI JK oleh Kementerian Sosial. Nah selebihnya kalau masih belum tercover itu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dan sekarang semua pemerintah daerah itu mengejar yang namanya predikat universal health coverage, cakupan semesta untuk jaminan pelayanan kesehatan. Lombok Barat termasuk salah satunya sudah mencapai JKN. Karena ada beberapa keuntungan dari kita mencapai JKN itu bahwa semua penduduk yang sakit kan udah nggak lagi disebutkan siapa yang biayai dan sebagainya. Yang kedua bahwa misalnya ada orang yang belum punya kartu anggota JKN, dia sakit, dia memenuhi kriteria, dia miskin, dia bisa langsung didaftarkan dan langsung aktif juga hari itu juga kartunya. Nah ini area yang kedua yang bisa dibiayai oleh DBHCHT. Nah yang ketiga adalah untuk kampanye bebas asap rokok tadi itu berhenti merokok. Namun memang di dalam 2 tahun terakhir itu karena memang kebutuhan yang lebih mendesak itu sebenarnya kan kita mestinya kan ada area untuk promotif, preventif maupun kuratif ya. Nah karena kebutuhannya masih mendesak untuk kuratif sehingga promotifnya untuk DBHCHT belum kebagian. Masih kurang kan? Alokasinya kemarin kita tahun 2014 M itu habis untuk membangun sarana prasarana, kemudian menambah alat termasuk bahan obat dan sebagainya, plus pembayaran premi JKN-nya. Iya. Nah sehingga kalau kita untuk edukasi tetap ada, tapi untuk sumber yang lain. Kan kita ada beberapa sumber dari DAK non fisik, ada BOK, untuk puskesmas dan sebagainya. Itu kita gunakan untuk kampanye mengenyahkan asap rokok ini. Kita menggunakan pola germas mas, gerakan masyarakat sehat. Usaha itu adalah terbebas dari asap rokok. Berarti dari penjelasannya Pak Abi tadi pemirsa bisa tahu nih ternyata
kemana uangnya. Iya. Tapi gini loh ya, jangan- sebetulnya kalau tadi Bapak ada cukai yang masuk 3 miliar itu bukan keuntungan loh Pak, kompensasi, Kompensasi, untuk ya. membayar besarnya risiko Ya. orang sakit tadi. Resiko sakitnya tadi. Iya. Orang menghirup asap rokok paku-paku sana. Keuntungan bagi pengusaha maksud Nah, saya. ditutupilah dengan DBHJT ini. Ya. Tapi kalau kita hitung antara pendapatan dari DBHJT dengan Dengan kos resikonya. yang keluar tuh nggak nutup, berlipat-lipat. Tadi buktinya belum nutup tadi Mas. Iya, Masih kurang. iya, tapinya belum keluar tadi. Karena gini ya, penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok itu ternyata sebagian besar terkategori penyakit katastrofik. Apa itu? Penyakit yang biayanya membutuhkan biaya besar, penderitaannya besar, ya kan? Kemudian juga berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia yang besar. Boleh ini Pak Abi, mungkin biar masyarakat jelas diberikan gambaran biayanya berapa. Nah, dulu nanti. Saya soalnya nggak ngerokok Pak. Saya juga nggak ngerokok. Penyakit yang dekat dengan rokok itu dekat dengan malaikat Israel. Loh, makanya sekarang Ya. karena Sama-sama. semakin meningkatnya kasus penyakit katastrofik tadi itu, rumah sakit pun sekarang dikembangkan untuk apa? Untuk menangani namanya KJSU. Apa Apa tuh KJSU? KJSU? K-nya kanker, Oh. J-nya jantung, S-nya stroke, Stroke. kemudian punya adalah urinary kayak bahasanya gagal ginjal. Oh. Itu penyakit yang menghantui kita masa depan. Dan itu sangat berafiliasi dengan asap rokok Asap tadi. rokok. Sekarang ambil satu contoh aja dah. Kalau orang gagal ginjal ya, dia harus cuci darah itu. Iya. Nggak Iya. pakai rinso nyucinya, Iya. Pak. Itu dengan alat ya. Dan itu biaya sekali cuci ini bisa sampai 2 juta, 2,5 juta, Pak. Sekali cuci. Kalau sudah Satu kali parah, saja dibayar. seminggu 2 kali cuci, hitung 1 5 juta. orang 5 juta. Berarti kalau 1 bulan paling tidak 20 juta. hanya 1 biji manusia. Ya. Nah, sekarang yang gagal ginjal berapa ratus di kabupaten Iya. Indonesia, berapa ribu orang. Ya. Belum lagi nanti kanker. Iya. 1 butir obat kanker itu sampai jutaan harganya. Belum lagi tindakannya, belum lagi nanti harus melakukan kemoterapi. Ya. Belum lagi jantung. Iya. Orang mau masang ring berapa biayanya? Wah. Ya. Jadi biaya atau kosnya itu tidak nyocok dengan pendapatan dari DBHJ itu. Iya. Belum lagi tambah hitung kos dari loss of apa ya, productivity. Orang udah sakit Nggak bisa Pak kerja. jenis tadi KJS itu tidak bisa kerja. Orang gagal ginjal mau kerja apa? Orang dia mandiri mungkin ada harus kerja. Ya. Berarti loss pendapatannya sudah berapa? Itu. Jadi kosnya tinggi sekali. Belum lagi biaya penderitaan, kos yang non materi ya. Ya. Jadi benar tidak nyucuk antara pendapatan dari cukai maupun dari pajak yang didapatkan dengan kos yang harus ditanggung karena efek negatif dari asap Asap rokok. rokok. Kalau kesehatan ngomongnya gitu Mas Abi. Pasti ini tapi kita bukan nakutin ya. Iya. Ini beneran. Saya bukan membuat orang takut ya, hanya membuat orang sangat takut ya. Oke. Itu kan dari perokok saja ya. Iya. Mungkin dari sisi kesehatan kita yang mengkonsumsi istilahnya atau memakai gitu Iya. rokok itu. Asapnya itu yang ditimbulkan dari asap rokok itu mana yang Beliau lebih bahaya? jangan salah. Perokok asap juga sangat berisiko. Oh. Di sini ada 1 orang rokok, kita ngirup terus itu juga risikonya sama besar juga itu. Oh gitu ya. Makanya pernah ada seorang ibu-ibu loh, ibu-ibu kan dia nggak pernah rokok. Ya. Tapi dia kena penyakit. Tiba-tiba kena penyakit. Ya. Iya. Ternyata dari suaminya. Oh. Dari suaminya, makanya kalau orang perokok, kalau dia masih belum bisa insaf, belum bisa berhenti merokok, belum bisa bertobat, kalau merokok ya jangan dekat-dekat dengan orang lain, dengan istrinya, dengan anaknya, apalagi anak yang masih bayi, Iya. atau istrinya lagi hamil, jelek sekali. Bagi beberapa bisa keguguran tuh gara-gara asap rokok. Tuh. Itu aja dari rokok yang legal ya begitu. Iya. Apalagi rokok yang ilegal. Ya, Iya. bahayanya sama sebenarnya Pak. Iya. Kalau rokok ilegal ini, Pak, bagaimana kira-kira kita bisa membedakan ciri secara langsung gitu? Ciri-ciri mungkin ya? dari segi yang mengkonsumsi sama produknya. Kalau mengkonsumsi kan mungkin dari produknya itu seperti apa. Ya. Sedangkan dari sisi yang mengkonsumsi mungkin bau nafasnya seperti apa gitu, atau Wah, ciri-ciri yang terkena itu kan agak biasanya sulit, Mas. mungkin Kalau- ada pengalaman gitu, Pak Adi, mungkin bisa Kalau- diceritakan. Kalau membedakan dari rasanya terus ini sepertinya itu justru menjadi inovasinya mereka. Gitu. Oh. Makanya Bea Cukai fokus ke
bandrolnya tadi Mas, ke pita cukainya tadi. iya. Nah, ini mungkin ada video yang mungkin bisa ditayangkan ya, jadi terkait identifikasi pita cukai. Ini juga edukasi kepada para pemirsa sekalian. Tadi saya sampaikan pita cukai itu dibuat oleh konsorsium. Nah, ini dari pita cukai ini pita cukainya asli ini. Ketika pita cukai asli itu disinari dengan ultraviolet seperti alat yang dipakai teller di bank, itu dia akan muncul tanda-tanda pengamanan atau fitur pengamanan khusus yang memang setiap tahun berubah. Jadi untuk menghindari pemalsuan dilakukan perubahan-perubahan fitur tadi ya. Nah, ketika disinari tadi dengan sinar UV, dia akan muncul. Ini ada logo Garuda, kemudian ini ada binatang ya, bentuk binatang, ini burung ini. Ini setiap tahun juga berubah Mas. Kalau tahun ini itu temanya itu bunga. Jadi ya ada beberapa bunga di Nusantara, di Indonesia yang kemudian digunakan sebagai logo, tapi tidak muncul pada saat hanya diterawang dengan mata biasa. Dia hanya akan muncul ketika disinari dengan sinar ultraviolet di bagian pita cukainya. Kemudian di hologram ini juga ada pengamanan khusus yang memang membutuhkan ketelitian ya. Kami pun di Bea Cukai juga belajar juga nih Mas Hafid, tidak kemudian karena yang membuatkan konsorsium tadi. Nah, tapi ada ciri-ciri yang kasat mata bisa dikenali tidak menggunakan alat. Nah, ini saya beritahukan juga ke para pemirsa. Yang pertama, di setiap pita cukai itu ada informasi berapa jumlah batang rokok yang ada dalam satu bungkus. Nah, ini contohnya di sini kan ada disebutkan 12 batang. Nah, silahkan dicek di bungkus rokoknya itu pasti juga ada informasi berapa jumlah batang yang ada di dalam rokok tersebut. Tidak mungkin dia tidak menyebutkan, dia pasti akan menyebutkan berapa jumlah batangnya. Silahkan dicek, kalau jumlahnya sama 12, tinggal kita buka rokoknya, isinya 12 atau tidak. Nah, itu harus konsisten. Pita cukainya 12, informasi di bungkusnya 12, dibuka isinya juga 12. Berarti tidak berlaku rumbu atau atau bonus ya, tidak berlaku ya. kalau bonus nanti yang rugi juga Pak. Cuman kalau saya bedakannya gampang Mas. Dari perilaku perokoknya. Ya, gimana? Kalau rokok yang legal kan, temannya Bang, boleh minta rokok satu ya, jadi satu. Oh agak malu-malu ya. Tapi kalau yang ilegal, Bang, boleh minta rokok satu. Ini cara sih itu lebih murah. Itu ilmu penting itu Pak. Saya belum bisa identifikasi sampai seperti itu. Pak Abdul nggak bisa. Kalau dalam kegiatan seperti kayak penggerbekan atau pemberantasan turun-turun ke lapangan itu bisa diterapin tuh. Ya, biar cepat tuh. Iya. Mungkin masyarakatnya. Tapi masalahnya Mas Abed, pada saat operasi itu biasanya yang ilegal udah hilang semua. Gitu. Jadi pura-pura pada nggak tahu gitu. Apalagi kalau bocor ya. Nah, itu masalahnya Pak. Jadi kita kucing-kucingan lah. Ini tadi salah satu ciri-ciri yang mudah lah untuk dikenali ya. Jadi jumlahnya itu diketahui. Terus kemudian ada informasi juga. Nah, ini contohnya ini ada tulisan SKM ya. Di atas logo Garuda itu. Di atas logo Garuda ada tulisan SKM. SKM itu adalah salah satu jenis hasil tembakau berupa rokok, singkatan dari sigaret kretek mesin. Oh, SKM itu gelar saya ya Pak? Iya. Itu ya Pak ya? Pakai sih. Sudah berjodoh. Ya, ini untuk membedakan karena masing-masing jenis hasil tembakau ini berbeda tarif cukainya. SKM itu tarif cukainya itu lebih mahal, Pak Abi. Satu batang rokok SKM itu berkisar dari 700 sampai 1.200 per batang. Nah, kalau SKT yang dikerjakan dengan tangan, sigaret kretek tangan, itu 120 sampai dengan 400 rupiah per batang. Artinya, kalau si pengusaha itu jujur, ketika dia memproduksi rokok SKM, harusnya yang dilekatkan adalah pita cukai SKM. Oh, SKM. Nah, tapi ketika dia dalam tanda kutip nakal, dia bisa lekatkan pita cukai yang SKT karena lebih murah kan. SKT tadi cuma 120 sampai 440, sedangkan kalau SKM dia harus beli per kepingnya itu 700 sampai 1.200. Nah, ini yang kasat mata.
SKM, tulisan SKM ini dibungkusnya juga ada. Nah, nanti untuk membuktikan juga dibuka isinya betul SKM atau tidak. Biasanya SKM pakai filter. Nah, itu untuk membuktikan identifikasi, karena ada ciri-ciri lain, misalnya pita cukainya bekas, ini juga masih agak sulit, harus diraba, karena pita cukai ini juga sebenarnya hanya boleh dilekatkan satu kali, Mas. Satu bungkus rokok. Tapi ada nih yang kreatif nih pengusahanya, dibukanya hati-hati biar dia tidak sobek, terus kemudian nanti dikumpulin, balikin ke apa yang salesnya balikin lagi ke pabriknya, dapat duit. Ini bukan cara mencari duit yang halal. Iya. Karena ini ilegal. Ya. Itu kurang lebih Mas Hafiz untuk ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi baik secara kasat mata maupun yang menggunakan alat. Kalau yang menggunakan alat memang agak sulit, silahkan berkonsultasi atau menyampaikan ke kami ketika nanti pemirsa misalnya menemukan rokok-rokok yang agak meragukan lah, ini pita cukainya asli atau palsu. Oke. Ya, pemirsa JEM TV dimanapun Anda berada, itu tadi edukasi yang sangat penting sekali untuk kita, terutama bagaimana membedakan ciri-ciri rokok ilegal dan yang legal seperti itu. Nah, tadi juga dibahas, kemarin saya mengulang sedikit bahwa Dinas Kesehatan itu alokasi DBHCT-nya digunakan untuk sebagai bentuk kompensasi tadi ya. Iya. Nah, tapi apa jadinya jika tidak ada dana DBHCT mungkin akan semakin banyak gitu, akan terjadi apa istilahnya menutupi kerugian-kerugian itu. Mungkin sebagai bentuk kerjasama kita semua sebagai masyarakat Lembah Barat, mungkin kita nanti ke depannya harus sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk memberantas rokok ilegal ini. Nah, tentu di sini dari pernyataan Kepala Bidang Pak Abe tadi bahwa masih kurang ya dana untuk DBHCT itu. Jadi di sini kita perlu juga untuk menekankan bahwa rokok ilegal itu harus diberantas. Salah satu caranya dengan teman-teman itu mengikuti program edukasi seperti sosialisasi seperti ini gitu, terutama melaporkan nantinya kepada Bea Cukai apabila menemukan peredaran rokok ilegal. Mungkin nanti peredaran rokok ilegal ini teman-teman bisa kontak nanti untuk kontak Bea Cukai terkait dengan ininya. Ada nomor WA Mas Afid yang bisa digunakan, jadi silahkan dicatat 0818 0794 5000. Ini official WhatsApp kami yang bisa digunakan para pemirsa JEM TV ketika nanti menjumpai rokok ilegal. Kalau misalnya para pemirsa nanya, Pak, kalau kami memberikan informasi ini dijamin enggak, Pak? Nah, jangan-jangan keselamatan kami nggak dijamin nih. Udah ngelaporin, celaka pula kan, jadi nggak mau kan. Yang jelas kami jamin kerahasiaan pemberi informasi. Kami tidak akan membocorkan siapa yang memberikan informasi, bahkan katakanlah bertetanggaan sekalipun, kami jamin bahwa yang memberikan informasi tidak akan bocor. Oke. Mungkin itu tadi kegiatan podcast kita pada sore hari ini. Nanti mungkin kita bisa sama-sama mengetahui hasil dari edukasi seperti ini bahwa rokok ilegal itu sangat berbahaya. Pertama di bagian kesehatan tadi dikatakan itu sangat berbahaya sekali, baik itu yang legal maupun apalagi yang non ilegal. Nah, dan dari segi kerugian yang ditimbulkan dari Bea Cukai tadi menyebutkan bahwa kita sebagai perokok yang ilegal tuh bukan hanya menimbulkan dampak dari pribadi tetapi juga merugikan negara. Jadi pesan-pesan kita semua mungkin akan disampaikan oleh kedua narasumber kita sebagai closing statementnya. Mungkin saran apa saja yang akan diberikan oleh narasumber kita kepada masyarakat Kabupaten Lembah Barat. Mungkin dari Bapak Adi dulu diberikan. Terima kasih Mas Hafid. Untuk para pemirsa JEM TV, tidak henti-hentinya kami menyampaikan himbauan, dukung kami untuk melaksanakan program gempur rokok ilegal. Manfaat dari program gempur rokok ilegal ini tidak hanya untuk Bea Cukai, tetapi juga untuk masyarakat, untuk Pemda, dan untuk negara. Jadi mari lakukan untuk
gempur rokok ilegal, kontribusi yang Anda bisa berikan jika Anda sebagai perokok, berhentilah merokok yang ilegal. Beralih ke rokok yang legal. Kalau Anda menjual rokok, berhentilah menjual rokok yang ilegal. Hanya menjual rokok yang legal saja. Ini semuanya untuk kita, dari kita dan oleh kita sendiri. Terima kasih untuk selalu mendukung gempur rokok ilegal. Ya, selanjutnya untuk Bapak, ini Ya. closing statement-nya Pak. Ya, baik. Jadi sakit sehatnya kita atau selamat atau celakanya kita tergantung pilihan atau perilaku kita. Kalau teman-teman pengen sehat bugar yang sempurna, hindari asap rokok, berhentilah merokok. Tapi kalau belum mampu untuk berhenti merokok, pilihan yang kedua jadi agak kurang sehat, ya tetap merokok, tapi tolong juga jangan di depan atau dekatnya orang lain, apalagi orang berisiko seperti anak bayi atau mungkin juga ibu hamil. Kalau lebih celaka lagi, jauh sangat tidak sehat lagi, ya terserah kalau mau pakai rokok ilegal, tapi ya resiko tanggung sendiri. Ya. Oke, mungkin itu pesan yang sangat penting sekali ya buat pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, karena kita sudah ada di sesi terakhir. Mungkin sudah saatnya saya pamit undur diri untuk acara podcast kita pada sore hari ini. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir dalam kegiatan podcast kita di Server Pods ini. Semoga silaturahim kita selalu terjalin dan tidak bosan-bosannya kepada dua narasumber kita untuk selalu mengedukasi, khususnya di Lombok Barat. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita katakan bersama untuk Lombok Barat, stop rokok ilegal. Gempur, Mas. Gempur rokok Ya. ilegal. Ya. Satu, dan Lombok Barat, Gempur rokok ilegal. Ya, ya. Selesai sudah dari acara kegiatan podcast kita pada sore hari ini. Saya Wazir Rafi Sanjani, izin pamit undur diri. Saya berterima kasih kepada kru sekitar IKP Diskomin Kotik Lombok Barat yang telah membantu saya dalam melaksanakan kegiatan podcast ini. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.